Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam pemberitaan online. Puji Tuhan, kita kembali lagi bisa mengudara lewat publik ini. Setelah sekian lama saya tidak melakukan publik, tapi sore hari ini dan bisa saja besok Bapak Ibu sekalian kita akan melakukan siaran publik tentang buku mengenai benih atau firman yang ditanamkan dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan di-repost kembali di Facebook Bapak Ibu sekalian agar setiap saudara, teman, sahabat, keluarga besar, dan orang-orang yang Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara kasihi mendapat berkat dari acara ini. Baik, kita akan segera mulai. Saya akan mengundang beberapa orang untuk hadir pada acara hari ini. Ini acara bisa diikuti oleh siapapun dari berbagai kalangan manapun. Oke, kita akan segera mulai. Saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian dari seluruh penjuru tanah air untuk bergabung bersama-sama dengan saya malam hari ini lewat acara pemberitaan online. Salam hangat saya Bapak Ibu sekalian buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, di tempat manapun di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh penjuru dunia manapun yang terhubung lewat Facebook ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebentar, dalam waktu sekitar 1 menit lagi acara ini akan saya mulai. Dan bersyukur bahwa kemarin kita baru saja mengadakan retret nasional secara online di Bandung. Meskipun melalui online, namun antusiasme dan kasih Bapak Ibu sekalian yang mengikuti retnas begitu memberkati kami, dan bersyukur bahwa retret nasional kemarin menimbulkan kesan yang begitu mendalam di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, silakan bila memberkati Bapak Ibu sekalian apa yang telah Bapak Ibu sekalian ikuti selama retnas online, bagikan di Facebook dan kami akan merepost kembali acara itu. Baik, kita akan membahas pada sore hari menjelang malam hari ini tentang hati yang baru. Apa itu hati yang baru? Hati yang baru seperti apa yang kita bahas sebelumnya adalah hati yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita ketika kita lahir baru. Bagaimana cara mengoperasikannya? Mari kita ikuti. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas waktu ini. Terima kasih atas waktu-waktu yang bersama-sama dengan Engkau. Ajari kami senantiasa untuk kami begitu menghargai-Mu, begitu menyayangi Engkau dan begitu mengasihi-Mu. Dan kami menikmati saat-saat denganmu pada sore hari ini, Bapak Sorgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus silakan berkata-kata pada kami sepanjang pertemuan ini. Penuhkan kami dengan kasih keluarga Allah. Dan sepanjang pertemuan ini juga mari Roh Kudus Kau yang merekam segala sesuatunya di dalam akal budi kami, hingga kami punya pikiran-pikiran yang baru seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan Bapak, hikmat pengertian pewahyuan menguasai kami sepanjang pertemuan ini. Tuhan Yesus, mari ajari kami tentang hal-hal yang baru yang belum pernah kami dengar sebelumnya lewat acara ini. Engkau ungkapkan. Buat hati kami menerimanya dan mengertinya. Oleh pengertian-pengertian yang baru itu, firman-Mu yang melandasinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Baik. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang terbiasa bergabung di hari Sabtu dan Rabu jam 15.00 WIB. Pada sore hari ini untuk semua kalangan, semua bisa bergabung dan bisa mendengarkan acara ini. Hati yang baru itu apa? Agar proses bagaimana firman yang menjadi manusia itu kembali hadir dalam diri manusia seperti apa yang pernah dilakukan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Agar terjadi dengan sempurna dalam diri orang percaya, ada 2 unsur yang harus diganti, yakni hati dan pikiran daging yang dulu yang kita punya dengan hati dan pikiran Kristus. Sebaik apapun Bapak Ibu sekalian, hati dan pikiran lama kita masih menjadi area yang terkutuk di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab menjelaskan tentang hati dan roh yang baru yang diberikan lewat perjanjian baru kepada bangsa Israel. Lalu ini juga berlaku buat bangsa-bangsa di luar Israel. Maka setiap dari mereka yang memiliki perjanjian baru ini, mereka mempunyai hati dan pikiran yang baru, yaitu hati dan pikiran yang dimiliki oleh Kristus yang diundang masuk ke dalam hati orang percaya.
Salam saya buat Ibu Reni Veronica dari Sidikalang. Wah, ini Ibu Reni Veronica sempat bertemu dengan kami di Medan. Dari Sidikalang jauh-jauh nginep di Medan untuk hanya bertemu dengan kami. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian dihadiri pada hari ini oleh Ibu Reni Veronica. Kapan-kapan Bu, kami akan mampir ke Medan lagi dan bertemu dengan Ibu serta keluarga terkasih. Salam hangat dari kami. Ya, ketika kita dilahirkan baru, yakni dengan iman menerima Yesus masuk ke dalam hati kita, kita diberikan informasi bahwa Tuhan Yesus telah masuk ke dalam diri kita semua dan mulai mengajak kita makan bersama-sama dengan Dia. Itu ayatnya loh ya. Sebenarnya Roh Tuhan Yesus masuk sebagai benih ilahi yang karena kemudian makan bersama-sama dengan roh kita bersama-sama, roh kita dan benih ilahi itu makan bersama-sama, ia segera bertumbuh menjadi semakin lama semakin besar setiap hari di dalam roh kita. Sebetulnya rohnya yang semakin besar, ia mentransfer seluruh pikiran-pikiran dan seluruh akal budi dan seluruh kehidupan yang berlimpah-limpah itu ke dalam roh kita. Dan kemudian tubuh jasmani kita diubahkan nanti menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia itu. Demikian juga hati yang baru, yakni hatinya yang diberikan oleh Yesus ke dalam hati kita. Ini yang ikut berkembang mencapai kepenuhannya. Jadi hati lama yang kita punya dulu nggak langsung hilang, sebetulnya masih ada. Dan kita seringkali dapat hati yang lama itu ya, masih ada. Kalau kita melihat hal-hal yang nggak menyukakan, kita ngomel gitu ya di hati kita ya. Kalau misalnya kita melihat hal yang nggak menyenangkan di hati, kita mungkin marah dalam hati, mungkin kita mempunyai hal-hal yang ngedumel dan sebagainya, itu di hati yang lama Bapak Ibu sekalian. Nah, di hati yang lama itu nggak beroperasi lagi sebetulnya kalau kita menerima hari demi hari firman atau remain dari Tuhan. Dan bahkan hati yang baru itu makin berkembang hingga hati lama ini nggak pernah bersuara lagi, nggak pernah berpikir lagi hal-hal yang lama. Dan kemudian hati lama ini semakin diam, dan hati yang baru ini lama kelamaan menjadi hati yang penuh dengan kepenuhan Kristus. Apapun yang dipikirkan oleh kita, dipikirkan oleh kita ternyata lebih dulu dipikirkan oleh Kristus, dan Kristus menyimpannya di hati yang baru itu. Hati inilah yang dijanjikan oleh Allah sebetulnya sejak zaman Yeskiel, dan kemudian nanti di zaman Yeremia pun dikasih tahu ya. Kita lihat dulu di Alkitabnya di Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, jadi kita diberikan hati yang baru itu agar kita menjadi taat. Taat itu bukan berarti kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik, benar gitu ya. Kayaknya benar nih gitu. Enggak. Hati yang taat itu diberikan dalam anugerah. Dalam satu pemberian yang besar agar kita jadi taat. Kita nanti akan belajar tentang Abraham. Itu bagaimana iman seorang manusia yang berdosa sama seperti manusia yang lainnya, tapi kemudian imannya Abraham masuk ke dalam cara berpikirnya Tuhan. Bagaimana Abraham masuk ke dalam rencana Tuhan. Kalau saya mau boleh bilang begini ya, bagaimana Abraham masuk ke dalam skenario Tuhan. Jadi ini bukan cerita soal Abraham, bukan cerita soal Daud, bukan cerita soal Yesaya, bukan cerita soal Yeremia, tapi semua ini pahlawan-pahlawan iman yang kita kenal di perjanjian lama ini, mereka masuk ke dalam cara Tuhan berpikir, masuk ke dalam cara Tuhan memandang. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika banyak manusia perjanjian lama yang manusia berdosa, penuh dengan kelemahan, sebetulnya ya. Tapi toh mereka akhirnya bisa menjadi pahlawan iman. Mengapa? Karena mereka kemudian mengikuti jalur-jalur ketaatan. Meskipun mereka belum punya hati yang taat. Tapi mereka memilih dengan bijaksana. Pilihan-pilihan itu ternyata masuk ke dalam rancangannya Tuhan. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, agar kita mempunyai hati yang taat dan kita dijauhkan dari hati yang keras. Jadi hati yang taat itu lebih mendominasi, menyeluruh, meskipun hati lamanya ada. Kita mungkin bisa mendengarkan hati yang lama, masih bisa bicara loh.
mengutuk, menyesal, pengen mukul, pengen nempeleng gitu ya Bapak Ibu sekalian, pengen marah-marah, gemes gitu ya. Nah, yang sebetulnya begitu itu masih ada di hati yang lama. Tetapi hati yang baru itu membawa kita kepada ketaatan untuk ngikutin apa? Ayat 20-nya ya, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bahwa kemudian Allah mengenal siapa milik kepunyaannya karena kita memiliki hati yang persis seperti dia, hati yang taat. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita memiliki hati yang taat itu diberikan oleh Tuhan dalam anugerah. Dan mengapa dalam satu anugerah itu Tuhan berikan ketaatan kepada manusia? Agar manusia menjadi mirip seperti dia, cara pandangnya, cara pikirnya. Dengan cara pikir ilahi, dengan cara pandang ilahi, dengan cara memandang seperti Kristus memandang di masa perjanjian baru. Dan maka pada ayat ini dikatakan bahwa mereka, kita semua akan menjadi umatnya, menjadi bangsa pilihannya dari sekian bangsa di muka bumi ini. Dari mungkin 10 miliar kira-kira, atau 8 miliar, atau kira-kira segitu lah ya. Bangsa di dunia ini, di bulatan bumi ini, di planet ini, dipilih menjadi bangsanya atau umat pilihannya Allah. Karena mereka mempunyai hati yang baru, hati yang taat itu. Dan bagi mereka, Allah menyebut dia sebagai Allah mereka. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya hati yang taat. Nah, dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam Yesus pun, dalam diri Tuhan Yesus pun ada pikiran dan perasaan. Ya, pikiran perasaan dalam diri Tuhan Yesus itu apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus. Bukankah kita semua mungkin punya keterbatasan untuk mengetahui pikiran Kristus? Bukankah kita demikian? Tetapi anugerah Allah membawa kita makin mengerti dengan menanamkan pikiran dan perasaan yang sama yang dialami Yesus ke dalam hati yang baru itu. Dan ini isinya Bapak Ibu sekalian, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yaitu ya 6-nya gini bilangnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini menarik. Mengapa menariknya? Yesus datang sebagai manusia. Tuhan Allah datang jadi manusia. Firman datang jadi manusia. Ia menanggalkan kepenuhan atau menanggalkan kesetaraan dengan Allah itu. Dan tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi kemudian yang Yesus lakukan mengosongkan diri dan menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Mempunyai perasaan dan pikiran yang seperti manusia kebanyakan. Kalau punya kekurangan makan dia lapar. Kalau dia lelah dia bisa haus. Itu Yesus. Nah, Yesus saja mau menanggalkan semuanya itu demi kita jadi manusia, untuk ngambil semua kemanusiaan kita, kelemahan kita jadi manusia, agar kita kemudian mengalami hal-hal yang diberikan lewat Yesus, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan itulah kemudian yang sekarang diterima oleh kita, ketika sekarang pun Yesus ada di sorga bersama-sama dengan Bapa di sebelah kanan Allah Bapa. Pikiran perasaannya sekarang itu begitu luasnya hingga betul-betul nggak terbatas oleh buku yang namanya Alkitab. Jadi Alkitab kita memuat hal-hal yang sedikit tentang firman Allah sebetulnya. Dan sekarang ia menanamkan pikiran dan perasaan itu di dalam batin kita, dalam hati kita. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hati Sang Pencipta itu ada di dalam hati kita. Dan ia ngobrol, ia menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada kita. Hari demi hari, bahkan waktu demi waktu, bahkan detik demi detik. Ia menyalurkan keinginan, kerinduannya, dan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai sahabat-sahabat Allah. Ya Bapak Ibu sekalian,
kita betul-betul menikmati hadiratnya. Jadi hadiratnya itu berupa pikiran perasaannya dia. Yang hari ini bisa kita nikmati. Terutama kerinduannya. Terutama bagaimana ia begitu mengasihi kita. Agar kita pun bisa mengasihi bagaimana ia mengasihi kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita begitu dapat anugerah yang besar itu bisa memperoleh hatinya Tuhan. Dengan cara kita lahir baru, dengan cara kita bertobat, dengan cara kita ganti pikiran, ganti nyawa ya kata Alkitab. Lalu apa yang kita lakukan setelahnya? Apakah kita masih boleh dengan pikiran dan perasaan kita yang lama bercampur begitu rupa gitu? Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi masalah. Kita akan mempunyai bahasan yang lebih dalam tentang 4 macam hati. Bagaimana hati lama dan hati baru itu bercampur. Dan kemudian kita menjadi bingung, menjadi orang-orang yang bagaimana caranya bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dalam Alkitab mengatakan barang siapa yang disebut sebagai anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita apakah menjadi anak Allah? Nah makanya kita mesti mengetahui apa itu 4 macam hati yang akan kita bahas. Oke? Ada 4 macam keadaan hati manusia keras. Seperti pinggir jalan, yang pertama ada tanah lembut tapi berbatu-batu. Dan ada juga tanah lembut tapi bertumbuh juga bermacam-macam semak belukar, kesukaran duniawi. Dan yang keempat adalah tanah hati yang lembut seluruhnya. Jadi saya ulangi lagi ya. 4 macam tanah yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah hati manusia yang keras seperti pinggir jalan. Apa artinya keras seperti pinggir jalan? Firman yang kita terima mungkin kita lagi sibuk di persimpangan jalan, tentang kesibukan duniawi, tentang kesenangan duniawi, tentang hobi duniawi, tentang apapun itu firman jatuh di pinggir jalan seperti itu, dijamin gak akan bisa bertumbuh. Karena kita lebih cenderung mikirin yang duniawi, kita cenderung mikirin yang menyenangkan hati kita, tidak cenderung mikirin yang membuat kita senang sesaat. Itu di pinggir jalan jatuhnya. Bayangkan firman jatuh di pinggir jalan. Itu hati yang keras. Yang kedua, ada tanah yang lembut. Betul? Tapi berbatu-batu. Oke. Ada juga tanah yang lembut. Tapi bertumbuh juga bermacam-macam semak belukar. Yang berupa kesukaran duniawi. Dan yang keempat adalah tanah hati yang lembut seluruhnya. Nah, kita akan lihat ayatnya ya. Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi iblis mengambil firman. Bapak Ibu sekalian, iblis mengambil sukacita. Iblis mengambil yang namanya damai sejahtera. Iblis mengambil yang namanya pengharapan. Iblis mengambil yang namanya firman Tuhan. Yang kita baru terima dengan sukacita, yang mungkin kita baru terima dengan haleluya puji Tuhan. Begitu masuk ke realita di dunia, hilanglah sudah. Kenapa? Diambil sama si jahat. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian yang datang pada hari ini, mari bergabung di acara doa bersama setelah ini jam 19.15. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian hadir. Silakan hadir ya, kita doa bersama, kita worship bareng bersama-sama dengan WL dari Jakarta, yaitu Pak Dimaskus Pranowo. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya undang untuk hadir. Tepuk tangan dulu buat Pak Dimas. Ya. Mudah-mudahan beliau dengar. Saya percaya dia akan mempersiapkan lagu untuk worship nanti malam. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata di dalam ayat 16-nya demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera murtad. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam jenis tanah yang berbatu-batu itu firman diterima, didengar, tapi nggak berakar. Mengapa? Karena timbul penindasan atau penganiayaan. Bapak Ibu sekalian pernah tertindas oleh karena firman Tuhan? Oh Pak, saya nggak pernah tertindas oleh firman. Apalagi dianiaya, dipersekusi, nggak ya? Bukan itu maksudnya. Tapi karena firman itu dihimpit oleh hati lama kita. Firman itu dihimpit oleh kekhawatiran yang kita pikirkan, yang nggak harus kita pikirkan.
Firman itu kemudian gak bertumbuh dan mati. Kemudian setelah firman itu kemudian tidak bertumbuh, bahkan gak ada faedahnya sama sekali buat mereka yang mendengarkannya, mereka segera murtad. Mereka segera pindah haluan. Murtad itu bukan pindah agama, kata Alkitab. Tapi murtad itu pindah jalan. Mungkin jalannya masih di dalam kekristenan gitu ya. Tapi meleset dari target, meleset dari yang namanya bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita mesti tahu bedanya hati lama dan hati baru. Kalau hati lama, itu hati yang terkutuk. Tetap hati lama jatuh-jatuhnya di dalam kebinasaan. Di ayat 18, yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 3 area semak duri itu. Yang pertama, kekhawatiran dunia, kekhawatiran akan dunia. Bagaimana dunia sekeliling kita, lingkungan, suasana, keadaan sekitar kita itu mempengaruhi keadaan di dalam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian masih menangkap bagaimana suasana, lingkungan, environment, keadaan sekitar mempengaruhi keadaan hati kita. Apakah benar bisa begitu? Yang pertama yang perlu kita harus jawab dalam hati kita ya. Lalu kemudian tipu daya kekayaan. Apakah kita semakin mempunyai hati yang gak ada sejahtera belakangan ini karena kemudian ada yang namanya resesi ekonomi karena adanya pandemi COVID dan sebagainya. Apakah itu membuat kita semakin miris, semakin takut besok saya makan apa, saya besok mau hidup pakai bagaimana, saya kemudian punya banyak kebutuhan dan belum terjawab sepenuhnya. Tipu daya kekayaan. Bapak Ibu sekalian mengerti bahwa 1 dan 2 ini banyak dialami oleh manusia pada umumnya. Bagaimana dengan orang Kristen secara khusus? Lalu kemudian dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Pintu masuk mengapa suasana, keadaan mempengaruhi hati damai sejahtera di dalam hati baru meskipun itu punya hati yang dari Tuhan sekalipun. Ternyata jebol juga, tumbuh lagi hati yang lama lagi munculnya dihimpit oleh begitu ya. Mengapa? Karena munculnya keinginan-keinginan. Misalnya keinginan-keinginan ingin kaya, ingin aman, keinginan-keinginan untuk gak khawatir lagi. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian muncul kekuatan yang dari dalam diri kita untuk keluar dari hadirat Tuhan. Memilih jalan yang kita pikir benar. Masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu sekalian, kita menangkap bahayanya. Bagaimana kemudian hati lama itu masih beroperasi memunculkan hal-hal yang dari luar. Mempunyai pikiran-pikiran di hati yang lama. Kalau kita lihat TV, ada resesi ekonomi, kita lihat kelemahan kita kemudian ya. Wah, saya perdagangan lagi sepi gitu. Pantesan lagi sepi nih karena resesi ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu berupa mata kita, indera pendengaran kita, hati lama kita bersinergi untuk memunculkan yang namanya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Markus 4 ayat 20 ini hati yang baik. Hati yang baik itu apa? Akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Menyambut firman itu. Bukan cuma puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Ya. Kemudian ini berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana cara berbuah dari ketika kita mendengar firman dan menyambutnya? Bagaimana berbuahnya? Bagaimana membuahkannya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab yang dituntaskan pada sore hari ini. Kita akan belajar tentang hatinya Musa ya. Kita mau getting deeper lagi ya. Kita mau lebih dalam. Bagaimana dengan hati Musa? Hati Musa adalah orang yang dibilang dalam Alkitab sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Lebih lembut dari manusia manapun di seluruh bumi ini.
Itu kata Tuhan dalam Bilangan 12 ayat 3. Dan kemudian di Bilangan 12 ayat 6 dikatakan begitu. Dan ini ketika lagi ribut-ributnya di antara Miriam, Harun dan Musa ya, karena perempuan Kusi yang hendak dinikahi oleh Musa menyebabkan luka atau kecemburuan di hati kakak-kakaknya ini makin terungkap di depan Tuhan. Mengapa? Karena Musa dianggap, ya Musa itu adik gitu ya. Aku kan juga seorang nabi, ini nabiah, masa sih gitu. Masa Tuhan memandang enteng ke kita dibanding Musa? Itu Miriam dan Harun. Apa yang terjadi? Lihat, dengarlah firman-Ku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bapak Ibu sekalian, menarik. Nah, kepada Nabi, Tuhan ngomong lewat teka-teki. Ngomong lewat mimpi. Mengapa sih nggak ngomong terus terang langsung gitu? Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat posisi Harun dan Miriam, mengapa berbeda dengan posisi Musa? Mengapa Tuhan ngomong kepada Musa dengan berhadap-hadapan muka? Mengapa Tuhan berhadap-hadapan dengan Musa dan kemudian ngomong dengan terus terang? Saya mau tekankan dengan jelas dalam Alkitab kita bahwa sejak awalnya Musa memang belum mengenal utuh siapa Tuhan. Kemudian kalau kita lihat di Kisah 6 ayat 32 ya, Tuhan ngomong kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Tinggi. Tapi dengan nama pribadinya, Tuhan belum bicara. Siapa nama pribadinya? Allah Israel itu. Dan kita tahu nama pribadinya ternyata Yehova atau Yahweh ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika Musa waktu itu, perlihatkanlah engkau kepadaku. Kan ada lagunya ya, bilang engkau tidak memimpin jalanku, aku tidak mau jalan. Itu Musa tuh ngomong gitu kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, aku akan melewatkan kegemilanganku. Itu ada sebuah gunung. Aku akan menempatkan engkau di situ. Dan aku akan menutup engkau dengan tanganku. Dan aku akan melewatkan kegemilanganku di hadapanmu. Dan Tuhan memperlihatkan dengan menutup Musa dengan tangannya. Menariknya begitu ya. Kok nggak boleh lihat? Bapak Ibu sekalian, tapi setelah kejadian itu, terutama setelah perkara anak lembu emas, bahwa Tuhan pernah berhadapan dengan Musa muka dengan muka. 2 kali, 40 hari, 40 malam. Dan di yang kedua itu kemudian Tuhan ngomong berhadap-hadapan dengan Musa. Nanti kita lihat, nanti Bapak Ibu sekalian lihat dalam Alkitab bahwa ternyata di kejadian yang kedua itu, kejadian kedua ketika Tuhan menuliskan dengan jari tangannya 2 loh batu itu tentang 10 firman Tuhan. Di kala itu Bapak Ibu sekalian, Musa berhadap-hadapan muka dengan Tuhan dan kemudian berbicara terus terang. Jadi sedekat apakah Musa dengan Tuhan? Dekat banget, bisa berhadap-hadapan dan ngomongnya jelas. Nggak teka-teki, nggak mimpi. Ini hatinya Musa. Hati Musa terdeteksi dalam Alkitab sebagai hati yang lemah lembut. Hati yang lembut. Hati yang kata Tuhan lembut. Okay? Bukan kata saya, bukan kata orang. Saya punya hati lembut loh gitu. Enggak, tapi Tuhan yang nyaksiin sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang hati yang lembut ini kita perlu tahu. Ternyata ini sumber kebenarannya. Hati yang lembut ini mudah untuk mendengar Tuhan bicara. Mungkin nggak berhadapan muka dan muka. Saya bisa bicara gitu ya kepada banyak orang. Saya berhadapan muka dengan Tuhan. Wah, saya kayaknya terlalu melebih-lebihkan. Mungkin gitu ya. Tapi kita mau bilang begini. Ketika kita punya hati yang lemah lembut. Hati yang lembut. Versi Tuhan. Standarnya Tuhan. Ternyata kita bisa dibilang sebagai orang yang berhadap-hadapan muka dengan Tuhan loh. Dan ia yang mempunyai hati lembut itu ternyata
Tuhan bisa bicara banyak dengan orang itu. Mengapa? Karena hatinya lembut. Mudah digarap, mudah diatur oleh Tuhan. Mudah taat. Bapak Ibu sekalian sekarang mengerti ya. Kalau tanah yang keras sukar dibajak. Tanah yang keras sukar diairi. Tapi tanah yang gembur, tanah yang lembut. Dengan dibajak pun, dengan digarap dengan cangkul pun, dengan mudah Bapak Ibu sekalian digarap. Dengan kekuatan yang terbatas pun. Dengan mudah digarap. Nggak usah pakai traktor. Bapak Ibu sekalian, ternyata itu kuncinya. Hati yang lemah lembut. Kita buktikan lagi di ayat yang lainnya. Di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dalam Alkitab terjemahan King James Version atau New King James Version. Pure in heart. Murni hatinya. Pure. Karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Shall see God. Bahwa mereka akan melihat Allah. Cara pandang, cara berpikir yang Allah punya, ternyata manusia yang suci hatinya, manusia yang murni, itu bisa melihat cara pandangnya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mau jelasin lagi tentang hati yang lain sebelum nanti saya masuk di puncak acara. Saya akan ngomongin soal bagaimana Abraham bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Saya mengejar dengan waktu karena habis ini akan ada acara doa bersama. Jangan lupa saya ingatkan kembali buat Bapak Ibu sekalian yang mau berdoa bersama dan worship bareng bersama-sama dengan kami. Nantikan jam 7.15 WIB malam bergabung bersama-sama dengan kami di sini ya. Lewat aplikasi Zoom. Nah, kemudian kita baca lagi hati Nathanael. Apa itu hati Nathanael? Dari 12 murid Tuhan, ada seorang yang istimewa hatinya. Istimewa hatinya yang kata Tuhan juga. Bukan kata Nathanaelnya ya. Yakni Nathanael yang langsung kelihatan oleh Tuhan Yesus. Dengan jelas. Dia memiliki hati tulus. Hati Israel sejati. Sesuai dengan desain Allah yang semula. Hati yang murni dan hati yang tidak licik. Hati Nathanael. Orang yang berhati seperti ini akan mudah mendapat penglihatan-penglihatan sorgawi. Mudah diangkat naik ke sorga. Lewat mimpikah atau lewat mimpi di waktu malam? Mimpi di waktu malamkah atau penglihatan di waktu malam? Maaf ya. Nah, kita baca ini yang kata Tuhan Yesus tentang Nathanael ya. Yohanes 1 ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Itu tuh Nathanael dengan manusianya ya. Bagaimana kau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi sebelum bertemu dengan Nathanael, Yesus sudah tahu. Nathanael sebelum bertemu dengan Filipus, Yesus sudah melihat Nathanael bahwa dia berdiri di bawah pohon ara. Jadi ini berupa marifat. Berupa satu marifat yang sebelum kejadian itu hadir nanti di depan Yesus, Yesus sudah melihat Nathanael ada di bawah pohon ara. Itu berupa marifat. Nah, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu? Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini kunci bagaimana hati yang murni, hati yang tulus itu bisa mudah melihat tentang hal-hal yang surgawi. The angelic things, atau hal-hal yang kita bisa lihat tentang dunia-dunia malaikat. Wow, gitu ya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya, bukan saya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Jadi sebetulnya di dalam kitab kita begitu banyak rahasia-rahasia yang bisa kita tahu dan diungkapkan oleh Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan menyukai hati yang tulus. Dan Tuhan tahu tentang hati Nathanael ini. Dan saya percaya pada sore hari ini dan menjelang malam ini, waktu Bandung, Tuhan bisa melihat hati Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku sekalian yang mengikuti acara ini. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu serta Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang mengikuti acara ini malam hari ini, ada satu kebenaran yang akan saya ungkapkan.
Stay tune, jangan kemana-mana. Saya akan bagikan. Bukan hal yang kebetulan Bapak Ibu sekalian hadir pada sore dan menjelang malam hari ini. Karena saya akan bagikan sesuatu yang dalam dan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Terus setelah hati Musa, hati Natanael, sekarang kita belajar soal hati Daud. Ketika Daud dikelilingi oleh singa, beruang dan sebagainya, lalu Goliat, Saul yang membencinya dan kemudian bangsa-bangsa di sekelilingnya, itu hati Daud dikelilingi oleh orang-orang yang membenci dia, oleh singa, beruang, Goliat, ya. Lalu Saul yang notabene adalah mertuanya, ya, kemudian dibunuh oleh Saul bahkan. Dan kemudian bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan saya mau katakan bahwa Israel mencapai puncak kejayaannya di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Daud dan oleh anaknya Salomo. Setelah itu enggak. Itu puncak kejayaannya Israel, luar biasa. Ya, kemudian sampai dengan ia menjadi tua, ia selalu mengandalkan Tuhan dan melekat kepadanya dengan setia. Itu Daud, ya. Ketika ia hampir terbunuh dalam sebuah peperangan karena mulai lemah tenaganya, ia diminta tinggal di istana raja. Sementara anak buahnya berperang terus. Nanti baca di 2 Samuel 1:15-17. Tapi karena iseng di istana, akhirnya ia jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji yang dibenci Tuhan. Namun hatinya lembut, mau dikoreksi oleh Nabi Nathan. Dan ia dengan segera mengubah malapetaka itu dengan iman. Dengan iman, ia meminta Tuhan mengubah hatinya kembali dengan cepat. Dengan meminta roh-roh yang baru, roh pikiran dan perasaan yang baru untuk melengkapinya. Dan mengubah pengalaman buruknya menjadi pelajaran bagi generasi sesudah dia, termasuk kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih mempunyai keterbatasan, kita masih melihat kelemahan-kelemahan kita, saya masih jauh dari Tuhan, saya masih banyak dosanya, it's okay. Tuhan tahu. Pak, saya masih banyak hal yang saya pikirkan, saya mungkin masih ada di level tanah yang nggak baik, Pak. Masih semak durinya masih ada. Masih ada kekhawatiran, Pak, is okay. Gak apa-apa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau katakan bahwa Tuhan pun pernah melihat Daud jatuhnya seperti apa. Dan Tuhan mengkoreksi dia dan Daud mau dikoreksi oleh Tuhan. Dan Daud dengan sukacita mau mengikuti Tuhan terus menerus sampai akhir masa tuanya. Di dalam Mazmur 51:13, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini omongan Daud, ya. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau kita berdosa, kalau kita jatuh dalam dosa, pastikan kita langsung berlutut di depan Tuhan dan minta ampun. Jangan engkau pergi Roh Kudus dariku. Buat Roh Kudus bertahan. Dengan cara apa? Ketika dia memperingatkan kita, ketika dia menasihati kita, ikuti. Berlutut, minta ampun. Dan jangan membiarkan Roh Kudus pergi. Ini yang dilakukan Daud. Daud tahu. Dia kalau tanpa Roh Kudus, dia menjadi orang binasa. Seperti mertuanya. Bapak Ibu sekalian, ketika Daud bilang, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kemudian dia bilang gini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Daud menempatkan diri pada anugerah Tuhan yang besar. Tidak melihat kesalahannya terus menerus. Tapi dia mulai bangkit. Bangkitnya dengan cara dia buka hati. Dia mau untuk Tuhan kendalikan dirinya. Dan dia minta Roh Kudus jangan pergi dari hatinya. Dan kemudian dia bilang, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela untuk dia apa? Diajar, ditegur, dinasihati, diberikan pemulihan, diberikan teguran. Ini mencapai hati yang seperti apa? Hati yang seperti Daud. Kita udah punya tadi contohnya Natanael, Musa, sekarang Daud. Bapak-Ibu sekalian, mengapa kita belajar soal hati Daud, hati Musa? Itu berupa gambaran bagaimana hati manusia perjanjian lama jatuh bangun. Dalam dosa, dalam kelemahan, dalam hal apapun. Tetapi kita akan melihat kemudian apa yang akan kita pelajari setelah ini. Di Efesus 13,
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang belajar bagaimana kita bisa bukan seperti Daud, bukan seperti Nathanael, bukan seperti Musa. Tapi kita belajar bagaimana kita bisa mengerti seperti Tuhan. Hatinya Tuhan Yesus. Mungkin kita terlalu banyak jarak yang dipangkas kalau kita memandang sebagai Tuhan yang di sana. Tapi saya mau kasih tahu, ada seorang namanya Abraham disebutkan sebagai bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Imannya besar. Ya. Apakah betul imannya besar sejak awal? Belum tentu. Bapak Ibu sekalian, kita akan selidiki tentang siapa itu Abraham. Abraham itu adalah pribadi yang sebetulnya berasal dari Mesopotamia, negeri orang Ur. Maka disebutkan sebagai negeri Ur Kasdim. Oke? Dan Abraham ini sebetulnya adalah bapak dari satu bangsa. Namanya dulu Abram. Mengapa namanya dulu Abram? Karena ia adalah bapak satu bangsa. Entah itu bapak sebagai apa. Tapi saya percaya mengapa ia begitu dihormati oleh berbagai bangsa. Dan ia dihormati oleh berbagai agama. Kemungkinan besar adalah ia berasal dari penyembah yang lain. Maka kalau kita lihat suku katanya Ab dan Fram. Ini berasal dari suku kata bapak dan Brahmana. Oke, jadi apakah betul dia berasal dari suatu kepercayaan tertentu? Alkitab mengatakan dia dari suku Mesopotamia, dari bangsa Ur Kasdim. Bagaimana orang-orang bangsa penyembah dewa api hidup di dalamnya di Ur Kasdim itu ya. Apakah Abraham bagian dari penyembahan kepada dewa api? Saya tidak langsung ke situ membahasnya. Tapi yang saya mau bahas ada lagi. Ketika itu Tuhan menarik Abraham keluar dari kampung halamannya. Itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri Abraham pada waktu itu. Dan Tuhan juga sedang mengerjakannya sekarang pada diri kita. Tuhan menarik keluar Abraham dari Mesopotamia. Sekarang pada masa ini Tuhan menarik keluar kita dari kegelapan, dari kebiasaan kita yang lama, dari hati lama kita, dari sifat dan karakter kita yang lama. Tarik keluar. Apakah kita mau diberikan hati yang baru? Mungkin kita mau, dan kita memang mau. Bapak Ibu sekalian, Abraham apakah mau keluar dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia? Mau. Apakah Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku serta saya sendiri, apakah mau keluar dari kegelapan? Mau Pak. Maka keluarlah Abraham dari Mesopotamia. Maka keluarlah kita dari kegelapan dengan kita mengasihi perkataan Tuhan Yesus. Oke? Ketika Abraham di padang keluar dari Mesopotamia, ia bawa yang namanya bapaknya dan Lot. Padahal sebetulnya Abraham dibilang sama Tuhan, keluarlah dari sana saudaramu. Artinya apa? Pergilah seorang diri saja. Meskipun dengan istrinya Sarai. Tapi dia bawa bapaknya, dia bawa Lot. Bapak Ibu sekalian, ini kepada kita juga sekarang sama. Pergilah kepadaku. Mungkin pada hari ini kita sekarang menghadap Tuhan. Tuhan tarik kita dari kebiasaan, dari motivasi yang lama, dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup yang baru. Dan Bapak Ibu sekalian, Abraham ketika sampai di Padan Aram, bapaknya mati. Tapi ia masih membawa Lot. Mungkin kita di satu tingkat tertentu, di tingkat kerohanian kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita betul-betul menyembah Tuhan, kita merindukan baca Alkitab pagi-pagi saat teduh jam 4 udah bangun berdoa berlutut, wah gitu ya. Tapi kita mungkin masih jatuh bangun dalam pikiran-pikiran yang bersalah dan kemudian kita berdosa. Apakah Abraham disebutkan sebagai orang beriman pada saat dia keluar dari Mesopotamia dan berjalan dengan Lot? Belum. Itu berproses. Apakah kita menjadi orang yang beriman ketika kita masih berdosa? Itu ada anugerah Allah yang menyertainya hingga kita ada sampai dengan saat ini. Itu adalah anugerah Allah yang mempertahankan kita tetap mendengar firman pada sore hari ini. Oke, ada sambungannya ya.
Dan kemudian Abraham berpisah dengan Lot di antara Sodom dan Gomora dan Kanaan. Karena apa? Karena ada keributan, perselisihan, pertikaian karena Abraham semakin kaya dan Lot semakin kaya juga. Di tengah perjalanan Bapak Ibu sekalian, Lot dan Abraham sama-sama semakin kaya. Di dalam perjalanan kita sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang Kristen, ada kebenaran demi kebenaran yang kita terima dan itu memberikan satu keluasaan di hati kita bahwa Tuhan bekerja dengan indah lewat hati yang baru. Sebetulnya kita mau ke arah sana. Sebetulnya kita mau melihat ke arah sana dengan jelas. Ada janji, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan kita mempunyai satu harapan yang jelas kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Bapak Ibu sekalian nangkap sekarang bahasan yang kita akan bahas menjadi seperti apa. Dan kemudian ketika Abraham sendiri, Tuhan menjumpai Abraham. Tuhan menjumpai dan Tuhan ngomong banyak tentang Abraham. Kamu akan kujadikan sebagai bangsa yang besar. Artinya apa? Tuhan akan jadikan Abraham menjadi keluarga yang besar. Abraham akan dijadikan sebagai bapak bagi banyak bangsa. Kebayangkan satu orang jadi keluarga besar. Dan kemudian apa yang terjadi? Abraham tidak melihat itu sebagai satu hal yang bisa ia nggak percayai. Dia nggak mengejek Tuhan, tapi ia percaya. Pertanyaan saya, mengapa ia percaya? Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Abraham tidak ada alasan apapun untuk ia percaya, untuk ia berharap karena ia dalam keadaan ia nggak mungkin punya anak. Dan ia sudah tua. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ketika Abraham mau menapak satu langkah saja, ya mau dengan tertawa. Mungkin bukan tertawa mengejek seperti Sarai. Ketika ia tertawa sebetulnya ia sedang kata Alkitab mengatakan rejoicing. Karena kemudian akibat tertawa itulah maka namanya anaknya adalah Ishak. Yang berasal dari kata Farishak. Itu artinya tertawa. Tertawa yang dimaksud itu bukan tertawa mengejek, tapi tertawa soal sukacita, soal rejoice, soal ia bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika itu Abraham percaya di dalam dirinya bangkit ada kehidupan yang baru yang berlimpah-limpah. Saya percaya itu dari hati yang baru dari Tuhan. Asalnya dia nggak punya anak, dia punya anak pertama dari Hagar, yaitu Ismail. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan firman pada sore hari ini pun ada satu kehidupan yang berlimpah-limpah yang mulai bekerja di dalam hidup kita. Mengerjakan di dunia finansial, mengerjakan di dunia rumah tangga, keluarga. Mungkin keluargamu berantakan, mungkin masa lalumu berantakan, mungkin engkau nggak bisa menata hidupmu dengan indah. Tapi hari ini, mulai hari ini ketika engkau melangkah dengan percaya, dengan iman. Seperti iman melangkah. Abraham melangkah dalam iman itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku. Tuhan sedang menata. Tuhan sedang memperelok, memperindah hidup kita. Untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang melangkah di dalam langkah imannya Abraham. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa ternyata Abraham itu masuk ke dalam ruang lingkup yang besar, yaitu isi hati dan pikiran Tuhan serta perasa Tuhan dan kerinduannya. Maka Abraham sedang melangkah masuk ke dalam iman yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Dan ini menjadikan satu yang indah bagi Abraham. Ternyata ia kemudian disebutkan sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat tentu saja kata Tuhan Yesus, sebelum dia mengerjakan sesuatu, ia diskusi dulu dengan orang yang ia bilang sebagai sahabat. Dan ternyata benar Bapak Ibu sekalian, Tuhan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora, Tuhan ngomong sama Abraham, diskusi dengan Abraham.
Tuhan menganggap Abraham itu layak untuk diajak bicara. Mengapa? Karena Abraham masuk dan dengan iman yang Tuhan inginkan. Tuhan kemudian ngobrol dengan Abraham tentang rencana di masa yang akan datang. Tentang orang lain. Tentang satu bangsa. Bukan tentang diri sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu ya, bahwa Tuhan kalau ngobrol dengan kita, bahwa ia sedang bicara soal generasi, soal suatu bangsa, soal banyak perkara yang ada di luar kehidupan kita bahkan. Hingga kita bukan lagi menjadi orang yang senantiasa memikirkan jalan-jalan kita, penghidupan kita, kelemahan-kelemahan kita. Ternyata begitu ya, ketika kita punya hati sebagai seorang sahabatnya Tuhan, ternyata Tuhan ngomong tentang hal-hal yang besar di luar kehidupan kita. Mengapa? Dengan begitu, Tuhan sedang menata ulang hidup kita untuk masuk ke dalam rencananya yang besar itu bagi banyak bangsa. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita mengerti hal ini, kita tidak lagi menjadi orang yang mikirin bagaimana penghidupan kita, masa depan kita, pekerjaan kita. Karena Tuhan sudah tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sebagai sahabatnya, sebagai sahabat Allah, sebagai sahabatnya Tuhan, masa sih Tuhan gak ngerti tentang kebutuhan-kebutuhan kita? Saya tahu Bapak Ibu sekalian mungkin punya sahabat-sahabat yang mungkin sangat dekat. Dan saudaraku, kalau kita mempunyai kesusahan, sahabat itu datang untuk nolongin kita. Apalagi Tuhan. Betul? Jadi kita sekarang punya sahabat yang luar biasa mengerti banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi jangan terlalu banyak ngomongin soal kinan-kinan yang bisa menekan firman itu. Bukan apa yang sedang Tuhan inginkan, apa yang sedang Tuhan butuhkan. Selayaknya lah itu yang perlu kita perbincangkan terus-menerus dengan Tuhan. Tuhan, apa yang sedang kupikirkan? Apa yang sedang berputar-putar dalam pikiranmu Tuhan? Bagikan kepadaku, aku sahabatmu bukan? Itu Abraham. Itu kita juga sekarang pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu kebenaran yang saya bagikan secara indah seperti yang saya bilang tadi, janjikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa Abraham ternyata masuk menjadi orang yang dengan langkah iman menjadi orang yang disebutkan sebagai sahabat Tuhan. Sebetulnya ini bukan cerita soal Abraham sih. Tapi ini cerita tentang Tuhan dan setiap skenarionya yang membawa kita masuk ke dalam rencananya itu. It's all about Him and only Him. Segala sesuatunya tentang Tuhan dan tentang Tuhan saja. Kita tuh hanya seorang pengalaman di bumi yang sedang dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk maksud-maksud kerajaan Allah saja. Kita ditebus sebagai penebus, Tuhan juga yang memimpin untuk membiarkan kita menjadi peragawan-peragawan, aktor-aktor yang melaksanakan skenarionya. Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Gini, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan pekerjaan yang besar itu, dan kita kemudian berupaya dengan keras, dengan tenaga kita akan mendapatkan bagian sebagai upah. Betul? Tetapi begini, kalau pekerjaannya begitu besarnya hingga di luar nalar kita, hingga di luar kemampuan kita, hingga di luar setiap apapun yang kita bisa bilang, saya mampu melakukannya. Tapi kita justru bilang, aduh Tuhan terlalu besar buat saya Tuhan. Ini di luar batas kemampuan saya. That's good. Itu betul. Itu perkataan yang tepat. Itu perkataan yang bijaksana. Karena pada hari di mana Abraham itu melihat kelemahan dirinya, ia tidak bisa mempunyai anak, ya sudah tua, mana mungkin gitu ya. Ketika Tuhan bicara, justru dia percaya. Inilah yang dinamakan dengan relasi yang saling mempercayai satu dengan yang lain. Bagaimana Tuhan bisa percaya kepada Abraham yang setua itu bisa menerima janjinya. Dan bagaimana Tuhan bisa Abraham percayai sebagai Tuhan yang bisa melaksanakan setiap janjinya. Ini butuh dua pribadi yang saling percaya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang yang dibutuhkan oleh kita adalah
Tuhan yang bekerja, bukan? Dan Tuhan sekarang percayai kita untuk menerima setiap hal yang besar itu. Dan ketika kita punya kepercayaan dari Tuhan, ini pekerjaan yang besar. Tuhan, saya nggak mampu melakukannya. Tepat, engkau bijaksana. Memang itu bukan untukmu, ini untuk kita, kata Tuhan kepada kita semua. Karena kemudian ia menanamkan hatinya di dalam hati kita untuk kita bersama-sama dengan Tuhan yang di hati kita melaksanakan setiap keputusannya, melaksanakan setiap apapun yang dikerjakan olehnya sebelum dunia dijadikan. Jadi itu sebabnya bahwa kita mengerjakan bagian-bagian Tuhan dan selebihnya Tuhan yang mengerjakannya. Kita hanya satu bejana yang begini begitu kelihatan dan kemudian kita melakukannya dengan taat. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Kalau kita sudah melakukannya dengan setia, ketika kita datang, Tuhan, aku sudah sembuhkan banyak orang. Aku sudah sembuhkan orang yang sakit. Saya sudah mengusir setan, Bu. Tuhan bilang di Markus 6. Yuk kita menyepi. Terlalu banyak orang di sini. Yuk kita menyepi. Aku akan ngomong sama kamu secara tersendiri. Bapak Ibu sekalian, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dengan berbagai macam hal-hal yang indah yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan buat Tuhan, menyembuhkan orang sakit sekalipun. Tapi Tuhan menghendaki, yuk kita menyendiri sekarang. Yuk kita ngomong berdua sekarang. Yuk kita datang ke tempat yang teduh sekarang. Yuk kita ngomong di sana. Tuhan ngomongin bukan soal kesembuhan, soal mujizat saja, tapi Tuhan ngomongin soal relationship, soal hubungan antara Dia dengan kita. Jadi soal pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perkara-perkara itu sebetulnya untuk membuat kita mengenal siapa Tuhan. Bukan soal upah. Untuk mengenal siapa Dia dan betapa baiknya kita. Betapa baiknya Dia di mata kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang sedang Tuhan bangun dalam diri kita. Hubungan. Bagaimana betul-betul Ia memulihkan kita dan menyembuhkan bila kita punya luka-luka di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, diberkati oleh firman hari ini dan saya percaya ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Dan kalau kita pada hari ini masih merasa jauh dari Tuhan, it's good. Kita bijaksana bilang begitu. Saya masih jauh dari Tuhan juga kok, Bapak Ibu sekalian. Dan kita ketika merasakan begitu, Bapak Ibu sekalian, seperti dulu Abraham. Ketika menerima janji dari Tuhan, dia masih dalam keadaan belum terlalu beriman sebetulnya. Ketika ia mempersembahkan Ishak, baru ia disebutkan sebagai bapak orang beriman, bukan? Ya. Tetapi kita masuk ke sana. Kita sedang berjalan ke sana. Kita sedang berproses untuk kita disempurnakan seperti Kristus, bukan? Jadi maju terus. Jangan melihat kelemahanmu, jangan melihat apapun yang sedang menghalang-halangimu. Terus maju bersama-sama dengan Tuhan, nikmati hadiratnya. Nikmati terus kasihnya di hati kita. Dan hormati Dia sebagai Tuhan. Kemudian, yang mesti kita lakukan adalah tentang Abraham. Bahwa ketika Abraham dapat janji, ia belumlah disunat. Sunat itu sebagai tanda janjinya. Sekarang, apakah kita benar-benar sudah sempurna? Setiap kita sempurna, lalu kemudian diberikan janji begitu? Pada hari ini juga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian membuka hati untuk Tuhan hadir, untuk Tuhan bicara, untuk Tuhan memenuhkan hati kita dengan hatinya, dengan pikiran-pikirannya dan perasaannya, Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan janji yang sama yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham, dan kita akan melakukan langkah-langkah iman seperti Abraham pada masa lampau. Sama. Karena kita sebetulnya sedang masuk ke dalam rencana dan skenario Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Besok saya akan bagikan lebih dalam lagi tentang hal itu. Pada hari ini, yuk kita respon. Sebagaimana Abraham merespon dengan segala kelemahannya, dengan segala ketidakadaannya, ia merespon, Tuhan saya mau. Dan pada malam hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau merespon kepada rencanamu yang besar itu, saya mau masuk melangkah di dalam iman. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa sekarang bagi setiap
anak-anak Allah yang hadir pada saat ini yang mau merespon setiap panggilanmu dengan minta hati yang baru, dengan minta langkah iman seperti Abraham dengan mereka masuk ke dalam rencanamu, kami semua Tuhan, kami semua mau merespon ini. Kami mau menerima setiap hatimu ini, hati yang lebih dari setiap pahlawan iman di perjanjian lama. Kami ingin melihat bahwa setiap hal yang telah kau siapkan, kami mau masuk ke dalamnya. Kami mau beristirahat di dalam setiap rancanganmu. Dan kami mau beristirahat dengan firmanmu, dengan perkataanmu yang berlimpah-limpah itu. Itu hidup yang berlimpah-limpah, dan hidup itu membawa kami kepada kekekalan. Kami mau respon. Siapapun kami pada hari ini, dosa apapun yang kami perbuat, sekarang kami berlutut, kami minta ampun. Tuhan, ampuni kami. Kami salah pikir, kami salah langkah, kami salah punya karakter. Tapi sekarang saya mau buka hati saya untuk kami semua. Mendengar Engkau bicara, mengarahkan kami dengan jelas. Melangkah kemana? Kemana Engkau akan tarik kami secara pribadi? Seperti Abraham ditarik keluar dari tanahnya. Jadikan ini sebagai satu langkah iman. Kami mau langkah sekarang. Satu langkah di depan. Satu langkah saja cukup. Tuhan, katakanlah kepada kami masing-masing apa yang harus kami perbuat sekarang. Tapi kami minta hatimu. Hatimu mengerjakannya. Dan Roh Kudus, hati lama kami, Kau tanggalkan dan jangan biarkan bicara lagi. Kuasamu menyertai kami, urapanmu mengerjakan hal yang indah dari diri kami. Fokus kami hanya kepada Tuhan dan iman kami bertumbuh oleh perkataan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah kepada setiap anak-anak yang hadir pada saat ini, anak-anak Allah yang hadir pada saat ini. Kau berkati melimpah pekerjaan, karir, profesi, pelayanannya. Kau melimpahkan juga kebahagiaan dan sejahtera sukacita kepada keluarga mereka masing-masing. Berkati anak dan keturunan mereka, semuanya. Keluarga besar. Dalam satu ruang lingkup keluarga Allah yang besar. Karena kami dibangun dengan iman. Dengan pengharapan yang sama. Dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Dan jangan lupa pada saat ini saya akan sedang mempersiapkan lagi untuk acara selanjutnya tentang doa bersama. Dan worship bareng bersama-sama dengan seluruh teman-teman di Indonesia. Saya undang untuk hadir. Nah, minta link Zoom-nya kepada saya, nanti saya akan kasih. Dan akhir kata, saya Doni Yunus mengucapkan selamat malam. Kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, dan Tuhan Yesus memberkati.